Kemudian yang kedua, beliau menasihatkan kepada kita al-fakhra ilal mizan. Beliau menasihatkan dengan nasihat yang kedua agar kita memalingkan diri kita dari kebanggaan menuju kepada timbangan. Al-mizan, timbangan. Kalau yang pertama tadi tidur kepada kubur. Yang kedua, kebanggaan kepada timbangan. Maksudnya bagaimana? Hari ini banyak orang yang hidupnya waktunya habis untuk membangga-banggakan kehebatan dirinya, untuk membangga-banggakan jasanya, untuk membangga-banggakan karyanya, untuk memamerkan ibadahnya, untuk memamerkan sedekahnya. Sementara dia lupa bahwa kebaikan-kebaikannya itu nanti akan ditimbang. Kalau dipamerkan, kalau diriakan, kalau disum'ahkan, kalau dibangga-banggakan, khawatir nanti yang kita harapkan sebagai timbangan yang akan memperberat mizan sebelah kanan kita itu nanti akan hilang dan akan berkurang pahalanya. Bahkan diriwayatkan di dalam Majalis Saniyah, nanti akan ada seorang yang ketika ditimbang amal solehnya, dia mendapati pahalanya itu jauh lebih banyak daripada dosanya. Pahalanya jauh lebih menggunung dibandingkan dengan dosa-dosanya. Senang dia, bahagia, bangga. Karena orang yang nanti ditimbang, timbangan sebelah kanannya lebih berat daripada timbangan sebelah kirinya, jurusannya kemana? Ke surga. Maka ketika dia sedang senang, tiba-tiba Allah memanggil beberapa orang. Dan beberapa orang ini ternyata teman-temannya ketika hidup di dunia. Beberapa orang ini ternyata tetangga-tetangganya ketika di dunia. Beberapa orang-orang ini ternyata saudara-saudarinya ketika di dunia. Untuk apa Allah memanggil orang-orang ini? Allah, Zat yang maha adil dengan keadilannya, mempersilahkan kepada orang-orang yang dipanggil ini untuk mengambil pahala dari orang yang sedang ditimbang ini. Karena dulu ketika di dunia, orang ini pernah zalim kepada mereka. Ada yang mengambil pahalanya sebanyak 100 pahala. Ada yang mengambil pahalanya sebanyak 1000 pahala. Ada yang mengambil pahalanya sebanyak 1.000.000 pahala. Karena dulu paling sering didolimi oleh orang ini. Akhirnya apa yang terjadi? Di timbangan sebelah kanan yang seharusnya diisi dengan pahalanya dia itu, habis tidak bersisa sama sekali. Na'udzubillah. Yang tadinya bahagia, kemudian menangis. Yang tadinya tersenyum, kemudian berduka. Dia menyesal, ya Allah, kenapa di dunia saya harus ngurusin orang? Kenapa di dunia saya harus iri ke orang? Kenapa di dunia saya harus dolim ke orang? Coba ketika di dunia saya melupakan kebanggaan, tidak merasa hebat, tidak merasa paling berkuasa, tapi ketika di dunia, coba saya merendah, saya menunduk, saya tawadu, saya mengakui kesalahan. Maka hari ini tidak mungkin ini yang terjadi. Tapi pada saat itu penyesalan tidak bisa dia perbaiki karena dia sudah berada di mana? Di alam akhirat. Kemudian dia menangis jari-jarinya. Dan ketika dia menangis, orang-orang yang mengambil pahala itu sudah pergi ke tempatnya. Allah kemudian memanggil orang ini, wahai hambaku, sudah berhenti, jangan kau menangis. Kenapa ya Allah? Iya, karena engkau masih memiliki pahala. Dari mana ya Allah? Iya, kau masih punya simpanan pahala, bahkan pahalamu 10 kali lipat lebih banyak daripada pahala yang baru saja hilang itu. Si hamba ini bertanya, ya Allah, pahala dari mana? Apakah itu adalah pahala sholatku? Bukan. Ya Allah, pahala dari mana? Apakah itu adalah pahala puasaku? Bukan. Ya Allah, pahala dari mana? Apakah itu adalah pahala sedekahku? Bukan. Lantas pahala dari mana ya Allah? Allah Jalla Jalaluhu kemudian menjawab, wahai hambaku, sholatmu tidak seberapa, puasamu tidak seberapa, sedekahmu tidak ada apa-apanya, ibadahmu tidak ada apa-apanya, tapi engkau dulu ketika hidup di dunia pernah bersabar manakala engkau mendapatkan musibah. Engkau dulu ketika hidup di dunia senantiasa bersabar ketika engkau mendapatkan kesulitan. Engkau dulu ketika di dunia senantiasa bersabar ketika engkau punya masalah nggak selesai-selesai. Engkau dulu ketika di dunia senantiasa memaafkan meskipun engkau didolimi. Engkau dulu ketika di dunia melupakan kesalahan-kesalahan orang lain. Berapapun banyak kesalahan-kesalahan itu dilakukannya kepadamu. Maka inilah pahalanya 10 kali lipat, jauh lebih banyak daripada apa yang tadi baru saja hilang. Bersujud nih orang ini, kemudian mengangkat kepalanya, mengangkat tangan berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, izinkanlah aku untuk hidup kedua kalinya di dunia, dan berikanlah kepadaku musibah, kesulitan, masalah-masalah sebanyak-banyaknya, agar aku bisa mendapatkan pahala sebesar ini. Apa pesannya? Kalau hari ini kita sedang sulit, kalau hari ini kita sedang punya masalah, kalau hari ini kita sedang disakiti, kalau hari ini kita sedang ditolimi, kalau hari ini kita sedang ditipu, tolong jangan keluhkan itu kepada manusia, tapi curhatkan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pahala akan kita dapat dari Allah, bukan dari manusia, bukan dari manusia. Itu yang kedua.